Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 1912048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem manajemen basis data. Apa itu sistem manajemen basis data? Sistem manajemen basis data atau dalam bahasa Inggrisnya Database Management System atau disingkat DBMS ini adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Beberapa fitur yang secara umum tersedia adalah yang pertama, keamanan. DBMS menyediakan sistem penggunaan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Yang kedua, independensi. DBMS menjamin independensi antara data atau program data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya, karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya, program juga tidak bergantung pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu berubah. Yang ketiga, kongruensi atau data sharing. Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Yang keempat, integritas. DBMS mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Yang kelima, pemulihan. DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan atau error atau gangguan, baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Keenam, kamus atau katalog sistem. DBMS menyediakan fasilitas kamus data atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi atau file-file data yang terkandung dalam basis data. Yang ketujuh, perangkat produktivitas. DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik manfaat dari database, misalnya report generator atau pembangkit laporan, dan query generator, pembangkit query atau pencarian informasi. Sistem manajemen basis data DBMS ini memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan pengelolaan data tanpa DBMS, walaupun tidak terlepas dari beberapa kelemahan. Keunggulan DBMS antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi duplikasi data atau data redundansi. Yang kedua, menjaga konsisten dari integritas data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Yang kelima, meningkatkan produktivitas para penggunaan data. Yang keenam, memudahkan penggunaan dalam menggali informasi dari kumpulan data. Yang ketujuh, meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data. Yang terakhir, meningkatkan pemakaian bersama. Selanjutnya, kelemahan dari DBMS antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Yang kedua, memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal maupun internal agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Yang ketiga, harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal. Yang keempat, kebutuhan akan sumber daya biasanya cukup tinggi. Yang kelima, konversi dari sistem lama ke sistem DBMS terkadang sangat mahal. Di samping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan pula biaya pelatihan. Dan yang terakhir, apabila DBMS gagal menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan menjadi
lebih tinggi karena banyak penggunaan yang bergantung pada sistem ini. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ika Sartika dan M. Alfarijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sartika, NIM 19.12024. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara Irma, dan saya sendiri akan mempresentasikan tentang arsitektur DBMS. Arsitektur DBMS sendiri adalah suatu kumpulan data yang tersimpan secara sistematik, di mana user dapat melihat data dan bagaimana cara user melihat data tersebut. Salah satu tujuan DBMS adalah untuk menyediakan sarana antarmuka dalam mengakses data secara efisien, tanpa harus melihat kerumitan atau detail tentang cara data direkam dan dipelihara. DBMS memiliki arsitektur untuk melakukan abstraksi dari data sehingga data dapat diperoleh independensi data program. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika Ancient Spark, American National Standard Institute, Standard Planning and Document Committee menetapkan 3 level abstrak dan database, yaitu yang pertama, level eksternal atau level pandangan, yang kedua, level konseptual, yang ketiga, level internal dan level fisik. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, level internal atau level pandangan. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluan, sehingga setiap user bisa pandangan view yang berbeda dari user lainnya. Yang kedua, level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antara data secara logik sehingga diperlukan secara lengkap. Yang ketiga, level internal dan level fisik. Level internal adalah di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit. Bentuk kode didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam agar lebih hemat, dan eksplisit data agar lebih aman. Oke, saya akan melanjutkan bahasa DBMS. Implementasi bahasa DBMS bervariasi sesuai dengan variasi perusahaan yang merancangnya. Namun, pada prinsip bahasa dibagi 3 komponen bahasa, yaitu yang pertama, Data Definition atau Description Language atau disingkat dengan DDL. Yang kedua, Data Manipulasi Language atau disingkat DML. Yang ketiga, Definition Control Media Language atau disingkat DCML. Saya akan menjelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama, DDL adalah komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data, antara lain perintah untuk membuat tabel baru di mana terdefinisi komponen atau file. Data dengan tipe dan panjangnya mengubah indeks agar setiap rekor dalam satu file data dapat diakses melalui indeksnya. Yang kedua, DML dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu DML prosedural dan DML non-prosedural. Pada DML prosedural, ketika data dimanipulasi maka perintah-perintah bagaimana data diakses dari database, sedangkan DML non-prosedural dapat dimanipulasi langsung tanpa harus memerintahkan bagaimana data dibaca dari file. Yang ketiga, DCML adalah komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk mengatur perekaman atau penyimpanan data secara fisik. Komponen bahasa DCML digunakan oleh operator-operator sistem basis data di dalam mengatur file-file data secara fisik. Nah, sekarang saya akan membahas tentang komponen utama DBMS. Komponen utama DBMS dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, perangkat keras. Yang kedua,
Data. Data dalam basis data mempunyai sifat terpadu dan terbagi. Yang ketiga, perangkat lunak. Yang keempat, pengguna. DBMS juga memiliki model basis data. Yang pertama, model hierarkis atau model pohon. Yang kedua, model jaringan. Yang ketiga, model relasional. Model relasional merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, serta merupakan model yang paling populer saat ini. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Farijal, NIM 1912037. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ika Sartika. Langsung saja, macam-macam perintah database. Yang pertama, bahasa definisi data atau Data Definition Language, yang singkatannya DDL. DDL adalah perintah-perintah yang biasa digunakan oleh administrator basis data atau singkatannya DBA untuk mendefinisikan skema ke DBMS. Yang kedua, bahasa manipulasi data atau Data Manipulation Language, yang singkatannya DML. DML adalah perintah-perintah yang biasa digunakan untuk mengubah, memanipulasi, dan mengambil data pada basis data. Tindakan seperti menghapus, mengubah data menjadi bagian dari DML. Yang ketiga, TQL atau Data Query Language. Query adalah pertanyaan atau permintaan. Istilah ini tetap dipertahankan dalam bentuk asli karena telah populer di kalangan DBMS di Indonesia. Data sendiri adalah unit informasi dalam format tertentu. Semua software dibagi menjadi dua bagian, yaitu program dan data. Data sendiri adalah sekumpulan industri untuk memanipulasi data, dan data dapat berupa angka, teks pada kertas, bit atau byte yang tersimpan pada memori elektronik, atau fakta yang ada pada pikiran manusia. Selanjutnya, basis data. Basis data adalah sekumpulan informasi yang diatur dalam cara tertentu, hingga sebuah program komputer dapat dengan cepat memilih data yang diinginkan. Basis data dapat diibaratkan sebagai sistem pengarsipan elektronis. Basis data tradisional terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, file adalah item tertentu dari informasi. Yang kedua, record adalah sekumpulan file. Yang ketiga, file adalah sekumpulan record. Sebagai contoh, buku telepon dapat dianalogikan sebuah file yang terdiri dari banyak record, dan setiap record terdiri dari 3 file, yaitu nama, alamat, dan nomor telepon. Konsep alternatif rancangan basis data disebut hypertext. Selanjutnya, bahasa query atau query language adalah sekumpulan program yang digunakan untuk menyimpan, modifikasi, dan mengekstrak informasi dari sebuah basis data. Selanjutnya, DBMS. DBMS atau Database Management System adalah sekumpulan program yang digunakan untuk menyimpan, memodifikasi, dan mengekstrak informasi dari sebuah basis data. Selanjutnya, file. File adalah item tertentu dari informasi data mahasiswa, misalnya mempunyai beberapa file yang diantaranya adalah nama, nomor mahasiswa, tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya, query. Query adalah pertanyaan atau permintaan informasi tertentu dari sebuah basis data yang ditulis dalam informasi tertentu. Selanjutnya, SQL atau struktur query language adalah bahasa query yang distandarisasi untuk meminta informasi dari sebuah basis data. Selanjutnya, hambatan dan tantangan sistem manajemen basis data. Menjelaskan
Tujuan utama dari sistem informasi adalah penyediaan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi di dalam organisasi. Database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaharuan masing-masing rekod serta pembaharuan secara serentak atas rekod terkait, juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh rekod lewat program aplikasi. Di sini ada tiga struktur database. Yang pertama, struktur database hierarkis. Yang kedua, struktur database jaringan. Yang ketiga, struktur database relasional. Selanjutnya, pada prinsipnya menciptakan database mencakup 3 langkah, yaitu yang pertama menentukan kebutuhan data, yang kedua menjelaskan data, yang ketiga memasukkan data. Selanjutnya, keuntungan database manajemen sistem adalah yang pertama mencapai pengulangan data, yang kedua mencapai independensi data, yang ketiga mengintegrasikan data dari beberapa file, yang keempat mengambil data dan informasi secara cepat, yang kelima meningkatkan keamanan. Adapun kelemahan dan kendala DBMS yaitu yang pertama memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal, yang kedua kurangnya ahli database, yang ketiga biaya pemrosesannya yang sangat tinggi. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa manajemen basis data merupakan metode bagi para pemimpin perusahaan atau manajer dalam upaya pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bahwa hadirnya teknologi komputer telah membawa perubahan besar bagi aktivitas di tim informasi manajemen. Yang ketiga, bahwa manajemen basis data yang berbasis komputer dapat menyajikan informasi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang bermutu, bernilai, dan berkualitas, yaitu informasi yang relevan bagi perusahaan atau organisasi. Yang keempat, bahwa dengan aktivitas manajemen basis data yang berbasis komputer, para pemimpin perusahaan atau manajer dapat lebih mudah, efisien, dan efektif dalam upaya pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.